Bagaimana Bang Adian? Kali-kali di Mahkamah Konstitusi dan selalu kalah. Enggak, maksudnya mau coba berapa kali lagi bahwa mereka punya semangat berlebihan untuk sebuah kepentingan ke depan, sama seperti dulu merubah undang-undang MD3 di akhir pemerintahan SBY misalnya. Itu kan semangat berlebihan, tapi dampaknya kemudian yang mendapatkan sanksi dari undang-undang itu pertama kali justru yang merubah undang-undang itu sendiri. Nah, menurut saya kalau sudah persoalan pengujian Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali bahwa mereka boleh mencoba lagi, tidak apa-apa, tapi ya bersiap-siap kalah lagi. Bahwa mereka boleh mencoba lagi, tidak apa-apa, tapi ya bersiap-siap kalah lagi. Nah, jangan kemudian merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Kita berbeda pendapat itu sah, itu wajar saja. Tapi hakim penengah kita yang kita sepakati secara konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, konstitusi sudah jelaskan. Bagaimana? Jelas. Saya terangkan dalam bahasa yang lebih sederhana ya, supaya mentaati perintah Mata Najwa itu. Tidak ada perintah di sini. Tidak ada Ya dia perintah. barusan bilang supaya berhenti bicara pasal itu perintahnya itu. Dan saya hormati. Gini ya, kalau orang mau jadi presiden, berniat jadi presiden, ada syaratnya. Harus sehat, umurnya cukup, IQ-nya lumayan itu. Itu syarat orang yang ingin jadi presiden. Niatnya diatur oleh syarat itu. Supaya dia bisa daftar ke KPU, ada syaratnya. Dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Cukup. Supaya syarat dan niat dia itu terwujud, dia harus dipilih oleh 50+1 manusia Indonesia. Sudah selesai. Itu clear banget di dalam konstitusi. Jadi kalau ada tambahan, itu artinya upaya untuk menggerogoti syarat-syarat itu justru. Itu yang tidak konstitusional. Tambahan itu merupakan arogansi daripada Ya, iya. kekuasaan dan arogansi daripada elit partai politik. Jadi ini bukan soal gini nih, saya Arogansi kekuasaan maksudnya apa ini? terangin arogansinya. Arogansi kekuasaan maksudnya apa? Saya terangin, you kan tanya. Saya tidak tanya sama Bung, karena yang bicara dia. Iya, boleh. Dia bicara kekuasaan, maksudnya gini. Arogansi kekuasaan. Saya tanya, saya jawab. Sebentar, jangan kemudian selalu senang untuk mengambil alih pertanyaan dan jawaban orang. Silakan jawab. Nah, biarkan dia yang jawab. Kalau saya tanya ke dia. Oke, jangan Oke, jawab. lanjut. You udah. Arogansi kekuasaan jelas nyata dan terang Siapa kekuasaan dalam itu siapa? Kita dengarkan Bang. penguasai Bukan, pemerintah. Yang membuat undang-undang itu tidak cuma pemerintah. Pemerintah dan parlemen, clear. Itu konstitusional. Itu teorinya. Nah, artinya oke. jangan kemudian disimplifikasikan, dipersederhanakan seolah pemerintah saja. Iya, betul. Anda DPR bukan? Iya. Anda regulator bukan? Iya. Anda pembuat undang-undang bukan? Oke. Sebentar. Ya kan udah saya mau jawab ini. Baik. Saya mau jawab. Baik, baik. Saya mau jawab. Baik. Kenapa itu merupakan arogansi kekuasaan? Baik, baik. Kita dengarkan. Saya ingin mau Kita jawab. dengarkan. Tidak ada. Baik. Saya ingin Jangan jawab. Bang kemudian Adian, gemar kita- menuduh. Saya- Kita dengarkan Bang Berhentilah Adian. menuduh, Bang Adian, berhentilah kita menghakimi dengarkan. orang lain. Bang Ariza, apa penjelasannya? Apa Kenapa saya penjelasan Anda? jawab arogansi kekuasaan? Nana, yang pertama, Itu kalimat Bang manipulatif. Adian, Bang Adian, Kita saya kita mau dengarkan. jawab. Anda Kita gantian. dengarkan. Tidak, itu kalimat Iya, manipulatif udah aja dong. ini Seolah yang membuat undang-undang cuma kekuasaan kok. Kita dengarkan Dalam apa? arti pemerintah. Kita Tidak, dengarkan dia penjelasannya. yang membuat undang-undang. Baik, kita dengarkan Bang Ariza. arogansi kekuasaan jelas nyata. Saya wakil ketua pansus pemilu. Yang pertama, bahwa draft undang-undang ini memang disusun oleh pemerintah. Pemerintah yang berkuasa sekarang, bukan pemerintah yang berkuasa Boleh sebelumnya. tidak dia Sebentar, membuat draft? boleh sebentar. Ya sudah. Ini draftnya. Draftnya adalah dibuat oleh pemerintah. Kemudian dalam pembahasannya, pemerintah bersikeras terhadap pasal yang satu ini. Berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Pasal-pasal yang lain, pemerintah mau mengalah, mengerti. Dan itu Dan menjadi memberi kesempatan. Baik. Sebentar, Nana, tunggu. Dan itu menjadi arogansi Kedua, karena Lalu Kedua, bagaimana? Nana, pemerintah memaksa partai-partai koalisi pemerintah untuk ikut. Jelas partai-partai kecil tidak ingin 20%. Begini, Tapi Mbak, karena bahasa- partai-partai bahasa kecil dalam seperti kekuasaan ini tidak penguasa, tepat dipakai. maka dia ikut dengan penguasa. Itu yang namanya arogansi kekuasaan. Ada pemaksaan, buktinya apa?
bahwa kemudian pemerintah Oke. mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Sama seperti Bung sebagai DPR boleh mempertahankan argumentasi. Kalau mempertahankan argumentasi dengan sekuat-kuatnya dianggap pemaksaan, menurut saya baca lagi kamus arti pemaksaan itu seperti apa. Tidak bisa. Ini kali jangan Jelas manipulasi. kita sama-sama tahu Anda bahwa merasa dalam dipaksa. proses Ya, baik, pembuatan merasa dipaksa, undang-undang tidak. Dan Anda tidak ada mewakili perasaan Anda, tidak kekuasaan mewakili perasaan DPR. yang Baik. menguasai Saya Tidak daripada bisa. proses Kalau pembuatan ada undang-undang. pemaksaan dan pemaksaan itu tidak konstitusional, adukan ke polisi. Kita Bukan kembali bicara di setelah sini. pariwara, tetap di Mata Najwa. Bagaimana? Coba dibaca Bung saya, Ferry. saya mau terangkan ya, Saudara Tobas ya. Ya. Seolah-olah dengan berkali-kalinya MK putuskan, maka tidak mungkin MK punya keputusan baru. Begitu jalan pikirannya. Bukan. Oke, kalau nggak begitu, artinya, oke, saya cuma mau klarifikasi. Kalau nggak begitu, artinya jangan pakai alasan itu untuk menutup peluang orang pergi ke judicial review. Kan gitu jalan pikirannya kan? Bukan Loh, kalau bukan 2 kali artinya iya. Ya, bukan begitu. Loh, Dan Oke, berbeda. ini saya terangin dulu ya. Saya berangkat dari apa yang ada sekarang. Yang ada sekarang adalah putusan Mahkamah Konstitusi Oke. yang masih berlaku. Oke. Apa yang terjadi ke depan ya kita tidak tahu. Oke. Termasuk juga nanti Baik. putusan Justru apa karena juga itu, kita tidak tahu. Baik. Justru karena itu, jangan mengatakan karena telah diputuskan berkali-kali, maka tidak ada gunanya pergi judicial review. Tidak Saya tidak ada yang begitu. mengatakan Bukan. tidak ada gunanya. Anda tidak Begini, mengatakan Bung. ada gunanya. Jangan Baik. suka Gini, menambah-nambahkan saya tidak- kata yang Gini, tak pernah baik. diucapkan. Saya terangin ya. Jangan. Anda bikin Itu tidak pernah terucap. Baik. Saya tidak Jangan mengatakan ini. ditambahkan. Baik. Jangan Baik. buat Itu hak penafsiran sendiri untuk dan Baik, mengajukan baik. mengajukan Kembali, sendiri. kembali ke pertanyaan saya yang pertanyaan saya yang tadi. Bagaimana kemudian jadi Debat menjelaskan yang kalau enak, debat yang Baik. bagus, Ini diskusi yang bagus. terima kasih, Bang Adian. Jangan menambah-nambahkan Baik. kata yang tak pernah diucapkan. jangan Baik. mengulangi kalimat yang sama. Tidak, tidak bisa. bagaimana kemudian ya logika ini apakah kemudian itu artinya arogansi partai politik seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Ariza? Saya mau Saya terusin dikit ya. Ya, Siapa? Bang. Saya terusin dikit ya. Ya, silakan. Ini guru saya, soalnya saya dengarkan. Enggak, ini nggak ada soal mutu. Ini soal metode saja. Penguji skripsi saya. Karena itu saya uji ulang. sebenarnya. Gini ya, yang ingin diinsinuasikan oleh saudara-saudara supaya publik jangan percaya pada dalil pemohon. Kan itu sebetulnya psikologi di belakang argumen Anda itu. Satu, seolah-olah tadi publik dihimbau untuk jangan percaya karena sudah berkali-kali diputuskan oleh MK. Padahal, ini supaya gampangnya nih, Anda tidak mungkin bercinta 2 kali kalau tidak ada hal yang baru, sensasi baru dalam percintaan Anda. Itu sama Oke. dengan Yang kita. terakhir Oke, belum setuju loh. saya terangin ya. Baik. Karena itu, mungkin, Yang benar. Mungkin analoginya selain saya mau terangin Ya, karena cari analogi lain selain cinta tadi. karena itu. Ini Nggak bisa manusia. dipersoalkan yang itu agak beda dengan saya itu. baik ini Karena Anda nggak mengerti artinya cinta itu. Saya terangin ya. oke bagaimana Bang Dengan Rocky? dasar Cinta itu. itu menurut saya tetap Ya. yang lama tapi selalu terasa baru. Oke. Oke baik. Bukan selalu baru. Bagian kita dengarkan. Itu Itu yang topik disebut mata najwa berikutnya. Topik mata najwa berikutnya. itu Silakan. yang disebut sebagai novum, novelty. Ada yang baru selalu. Oke. Karena itu kita menghitung putusan Mahkamah Konstitusi di dalam kondisi politik yang berubah bisa menimbulkan pendapat baru di antara para hakim. Hakim melihat membaca bahwa konstelasi politik berbeda. Oke. Bahwa kepentingan PDIP misalnya untuk mengatur politik berubah karena fakta politik pilkada berubah gitu. Itu mempengaruhi jalan pikiran hakim. Baik. Karena itu hakim boleh berubah pikiran. Nana. Itu Baik. soalnya. Bagaimana Pak Rambe? Ya, saya kira diskusi kita ini tidak akan merubah apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak akan merubah itu. Ini lebih arogan Oleh lagi. karena saya mau clear, Inilah yang namanya arogan. Partai politik namanya. Baik. saya mau clear, mau klarifikasi 2 hal. Bang Rambe Yang tidak berpretensi pertama untuk mengubah adalah apapun keputusan itu di Mahkamah Konstitusi ya, tentunya. Saya membawa tidak ada arogansi kekuasaan. Sikap fraksi Partai Golkar pada awal pembahasan yang disampaikan oleh Rambe Kabarul Zaman. Apa Yang artinya? menyatakan bahwa kita mendukung dan setuju betul
atas presidensial threshold. Jadi tidak ada dipaksa oleh pemerintah. Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap itu. Jadi ya, untuk klarifikasi tentang ini. Oke. Karena apa? Ya, karena apa? Karena ya yang seperti yang dibahas tadi. Ingin kita kedaulatan rakyat itu melaksanakan dengan pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih banyak calon presiden. Tapi ya yang betul-betul apa yang ditakutkan kalau pilihan banyak? Apa yang ditakutkan oleh Partai Golkar kalau pilihannya banyak? Kenapa tidak percaya rakyat bisa memilih? Bukan kalau rame-rame, Ya. lebih baik dipilih di antara barang misalnya 2, 3, 4 daripada saya bebas-bebasnya diberikan Bagaimana? tidak. Ini nih saya Itu ada klarifikasi yang kedua. hari merame. Klarifikasi yang kedua tentang open, sebab salah Baik, nanti pembentuk undang-undang biar ini. dibahas dulu. Kalau tadi pilihan yang tadi, apa argumen argumennya kalau seperti tadi Pertanyaan pilihan harus dibatasi? Mbak Nana tadi penting. Bagaimana kalau partai yang mengusulkan itu tidak dipilih di parlemen? Artinya akan timbul sistem presidensial yang tidak kuat. Presiden akan jadi bulan-bulanan partai yang kemudian dipilih berbeda ketika pemilu presiden serentak. Coba bayangkan ya, kalau presiden terpilih itu ternyata partainya sedikit. Apa yang terjadi? Bisa impeachment. Ini merusak sistem presidensial. Coba bayangkan. Enggak. Kita sepakat. Tunggu saya jelaskan, Bang Adian. Kita Boleh dengarkan. nggak dijelaskan? Baik. Kalau tidak, silakan. Bang Adian, sebentar. Saya silakan Jadi, dilanjutkan sedikit. kita sepakat. Kita dengarkan. Konstitusi baru diimpis. Bagaimana Bang Ferry? Sekarang politik. Oke, Itu sama. sudah diamandemen. Jadi kan begini, kita kan sepakat. Begitu pemilu presiden serentak, karena partai yang boleh mencalonkan adalah partai yang memenangkan di 2014, maka akan ada potensi dia tidak terpilih lagi di parlemen 2019. Sedangkan Pak Presiden dia yang mengusulkan. Kita sepakat kan? Kalau kita berangkat dari pengandaian yang Jadi sama, ini sebentar. jujur Bang Ferry, saja jujur. berbahaya bagi Pak Oke, kita Jokowi. dengarkan. Begitu. Kalau kita berangkat dari pengandaian yang sama, partai baru yang tidak memiliki 1 kursi dan 1% suara pun ikut mencalonkan presiden, dan kemudian dia tetap tidak terpilih menjadi partai yang mendapatkan suara, tapi presidennya terpilih, sama lemahnya. Lalu kenapa kalau Sebentar. pengandaiannya sama Anda pilih yang 2014? Bukan sama lemahnya, satu persatu. Iya, Sama kalau pengandaiannya hasilnya sama. Bagaimanapun Ini, juga, kalau kita melihat probability, kita melihat peluangnya, kecenderungannya adalah mereka yang pernah menang akan tetap punya kursi. Satu. Terus kedua, dalam konteks akumulasi dukungan partai politik untuk mendapatkan 20% atau 25%, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu partai seterusnya. Bisa koalisi dan sebagainya. Tapi ketika ambang batas ini dihilangkan, satu partai pun bisa. Bang Adian. Kan berbeda. Kita kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.